Assalamualaikum, hello parents, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tidak hanya dibutuhkan tubuh yang kuat, tapi juga dibutuhkan jiwa yang sehat agar kita bisa menjalani aktivitas harian secara produktif dan bahagia. Senang sekali, kali ini saya dapat menjumpai Anda episode demi episode di YouTube channel kesayangan kita bersama, Dr. Sapta Official. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang satu hal yang dianggap tabu namun layak untuk diperbincangkan. Kenapa? Karena saya rasa Anda para parents yang memiliki anak laki-laki akan mengalami satu titik bimbang, butuh referensi dan informasi tentang hitan. Kapan waktu yang tepat untuk hitan? Metode hitan apa yang tepat untuk anak Anda? Di mana anak Anda bisa dihitan? Dan masih banyak pertanyaan lain seputar hitan. Namun sebelum itu, apabila Anda merasa channel ini bermanfaat, menarik, edukatif, dan juga informatif, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan Anda akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Nah, untuk membahas topik kita kali ini, saya tidak sendirian nih. Kali ini saya ditemani oleh the expert one of hitan. Ingin tahu siapa yang akan menjadi narasumber kita dalam episode kali ini? Yuk, kita lihat dulu profil berikut ini. Dr. Inensa Khairul Harap MH, pria kelahiran Kota Pahlawan 35 tahun yang lalu ini, adalah seorang dokter fungsional di Puskesmas Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah dokter trainer Khitan Nasional dan merupakan owner Cahaya Khitan, klinik Khitan yang beliau dirikan sejak tahun 2017. Dr. Inensa menekuni dunia sirkumsisi sejak tahun 2011 dan sudah menghitan ribuan pasien mulai bayi sampai lansia. Beliau meraih predikat dokter teladan 3 dalam ajang pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur 2019 dan berprestasi sebagai terbaik ke-7 kategori Inovasi Information and Communication Technology Kesehatan Indonesia Healthcare Forum Innovation Award. Nah, itu tadi pemirsa, profil singkat dari narasumber kita pada episode kali ini. Dokter yang sudah ahli hitan, kemudian juga berprestasi, prestasinya pun nggak kaleng-kaleng sampai tingkat nasional. Langsung aja ya, nggak pakai lama, kita langsung kenalan, kita sapa langsung dokter narasumber kita kali ini. Ini dia, Dr. Inensa Khairul Harap MH. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Pertama kita juga ucapkan terima kasih dulu ya dokter. Dokter berkenan untuk hadir di episode kita yang spesial kali ini. Apalagi di awal sampai akhir nanti kita akan membicarakan tentang hitan. Oke. Gitu ya, siap ya. Jadi Anda Siap. semua yang ada sekarang lagi nonton video kali ini harus nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan diputus-putus, jangan di skip-skip. Karena ilmu dan juga isi dari materi kita saat ini tuh akan luar biasa sangat bermanfaat banget. Yuk langsung aja, pertanyaan demi pertanyaan ini berasa kayak udah di kursi panas ya dok ya? Iya, grogi. Grogi ya? Baik dokter, mungkin awal mulanya kita akan tanya-tanya dulu tentang hitan itu sendiri. Mungkin kita taunya tuh sunat, sirkumsisi gitu kan, khitan, tapi hanya tahu kalau itu memotong bagian dari kelamin laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalnya definisi dari khitan itu sendiri apa dokter? Jadi khitan itu kan bahasa Inggrisnya kan circumcision. Circumcision itu berasal dari bahasa Latin, dari circumcidere, artinya memotong secara melingkar. Tradisi khitan sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh umat Muslim. Kaum Yahudi pun melaksanakan khitan. Kaum Yahudi khitan biasanya pada anak-anak bayi. Kalau dari sejarah, banyak sejarah yang simpang siur. Tapi beberapa yang saya baca itu di salah satu piramida di Mesir itu sudah digambarkan ada tradisi khitan. Oke. Kemudian kalau dari budaya agama kita, itu sejak Nabi Ibrahim itu diceritakan bahwa beliau berkhitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak kalau tidak salah. 80 tahun ya dokter ya? Itu untuk khitan laki-laki. Sedangkan kalau khitan wanita itu sudah beberapa kali terdokumentasikan dari kisah-kisah Sirah Nabawi, dari keluarga Rasul. Cuma kalau khitan perempuan itu sampai sekarang belum
ditemukan adanya benefit secara medis. Oke, benefit secara medisnya. Beda dengan hitan laki-laki yang jelas benefit secara medisnya menurunkan kejadian ISK, menurunkan kejadian balanopostitis atau radang kepala dan kulup, kemudian menurunkan resiko kanker penis akibat dari ketidakhigienitasnya dan lain sebagainya. Oke, baik, itu juga menjawab ya pemirsa tentang sebenarnya kalau kita lihat dari segi agama itu bagaimana hukumnya berkhitan, kemudian juga dari manfaat khitan bagi kesehatan juga tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Inensa. Berikutnya dokter, sebenarnya ada nggak sih kondisi-kondisi khusus tertentu yang mengharuskan anak itu segera dikhitan? Nah itu, kadang kita itu khitan itu pada negara-negara yang tidak menganut budaya khitan, mereka mengkhitankan anak atau diri mereka itu ketika ada masalah di saluran kemihnya. Masalah-masalah yang bisa ditemui pada anak yang tidak berkhitan adalah yang pertama fimosis. Fimosis itu sebenarnya fisiologis. Artinya ketika bayi laki-laki dilahirkan ke dunia, secara anatomi dia fitrahnya akan mengalami fimosis. Fimosis itu perlengketan antara kepala dengan kulup, sehingga kepala tertutupi sempurna oleh kulup, terus ada ujungnya ini, ada sebagian kulup yang di depan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, anak tambah gede, itu lama-lama fimosis akan menghilang karena seringnya kepala itu keluar masuk seperti itu. Tapi pada beberapa kasus fimosis jadi masalah. Kenapa? Karena lubang kencing yang tersisa dari kulup itu kecil. Akhirnya air kencing yang keluar itu tidak bisa langsung keluar lancar ke dunia luar. Artinya dia ada sedikit turbulensi di dalam baru dia keluar, sehingga mengakibatkan iritasi pada kulup. Itu namanya fimosis yang patologis atau bermasalah, sehingga mengakibatkan pertama pipisnya sakit atau melembung dulu, ada melendungnya dulu. Kedua, pipis berdarah karena ada iritasi dari mukosa bagian dalam kulup, mengakibatkan darah keluar, lecet keluar darah. Atau kadang-kadang tanpa keluhan, cuma anak sering demam. Ketika orang tua penasaran, anak saya kok demam, enggak batuk, enggak pilek, amandel juga dicek enggak apa-apa. Ternyata setelah dicek urin lengkap keluar ISK. Nah, hal-hal seperti itu, adanya ISK, kemudian kencing yang bermasalah, atau ada sesuatu yang tidak beres di kulup, itu membuat khitan menjadi tindakan yang solutif atau indikasi untuk dilakukan. Itu tidak memandang usia, karena golden period untuk khitan itu nggak banyak, dok. Pertama, ketika anak bayi, usia paling bagus untuk dikhitan itu malah bayi baru lahir di usia 14 hari sampai bayi itu belum bisa tengkurap. Gitu. Kenapa? Pertama, bayi tidak perlu dirayu untuk mau sunat, bener nggak? Ya, bener. Kedua, tidak perlu repot rame-rame buka terok kalau sunat bayi. Oh iya, bener ya? Ya. Bener juga. Barengin sama akikohnya, ya toh? Iya, benar. Ketiga, bayi itu regenerasi selnya masih bagus-bagusnya. Khitan sekarang biasanya paling lama hari ke-7 sudah bagus. Cepet banget regenerasinya. Dan yang terakhir, yang paling penting, perdarahannya minimal karena pembuluh darahnya masih belum sebesar pembuluh darah orang dewasa. Tapi pada khitan bayi itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan, seperti tingkat konsentrasi obat biusnya, teknik khitannya, yang kesemuanya itu digunakan untuk menjamin kenyamanan khitan pada bayi. Itu yang periode pertama. Periode kedua, kapan? Ketika anak minta, biasanya usia SD. Ma, aku mau sunat. Nah itu, selain 2 periode itu, saya rasa itu bukan golden period, karena anak dipaksa untuk khitan. Anak sudah mulai aktif, bisa lari-lari, tapi dia belum bisa diajak komunikasi dengan baik, kita paksa dia untuk khitan. Itu aja jadi pengalaman yang traumatis bagi dia. Betul, traumatis seumur hidup ya. Luar biasa banget loh. Kita baru 2 pertanyaan, Dokter Inensa udah menjawab semua kegundahan Anda semua, parents. Jadi mungkin ada yang tanya kan, gimana ya dok kalau anak saya masih bayi di khitan, aman nggak sih bayi di khitan gitu kan? Ternyata tadi sudah terjawab sama Dokter Inensa. Nah, berikutnya nih, tadi kita sudah tahu kondisi khusus dan kalau misalnya kita mau menghitankan bayi kita yang baru lahir aman atau tidak, sudah ada jawabannya. Berikutnya dok, sekarang itu kan teknik
hitan itu luar biasa banyak ya dok, berkembang. Jadi kalau misalnya dulu mungkin zaman-zaman kakek kita, kemudian orang tua kita zaman dulu itu taunya hitan tuh yang ekstrim gitu. Jadi langsung tek hilang gitu kan. Nah tapi sekarang ternyata metode-metode itu sudah berkembang loh parents. Nah mumpung ada expertnya nih, kita langsung tanya aja ya. Sebenarnya ada berapa macam metode hitan? Dan metode hitan yang sekiranya paling paling recommended nih dok, dan paling aman itu apa saja? Boleh dok diterangkan? Ini pertanyaan susah ini. Karena kalau ditanya metode hitan terbaik, jawabannya, kalau jawaban jujur ya, itu tidak ada. Oke. Dari jam terbang saya yang sudah menghitan ribuan anak, setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dibilang ada berapa metode, sebenarnya metode kita ini cuma ada dua. Metode konvensional, ya dipotong biasa, terus perdarahannya dijahit, kemudian sisanya mukosa sama kulit dijahit, atau metode modern. Istilah modern sebenarnya juga agak rancu sih. Artinya saya belum dapat deskripsi yang bagus apa sih pembeda antara modern dan non modern. Ternyata kalau saya ambil garis pemisah, yang modern itu biasanya ada alat yang digunakan untuk mengamankan kepala penis, entah seperti tabung atau apa, baru kemudian ada pengunci, baru kemudian dipotong. Nah, hitan modern itu dari segi teknis pemotongannya itu dibagi 3 golongan besar. Yang pertama namanya STCD, kepanjangannya? Short Term Tracing Device. Karena short, jadi dia pendek atau sebentar. Term Tracing Device, alat yang digunakan untuk mengcrush atau merusak jaringan dalam jangka pendek. Alat itu dipasang, dikunci krek, jaringannya rusak, kemudian dipotong pakai bisturi atau pisau bedah, terus alatnya dilepas lagi. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, necrosing agent atau pembentukan jaringan nekrotik. Ciri khasnya metode itu adalah ada alat yang terpasang di burung anaknya dan dibawa pulang oleh anaknya. Jadi kalau bunda lihat burung anaknya habis sunat ada alat terpasang, itu pasti necrosing agent. Karena tugasnya dia adalah membentuk jaringan nekrotik, baru kemudian hari kelima terbentuk jaringan nekrotik, dilepas alatnya, penyembuhan dimulai. Yang ketiga itu automatic agent. Automatic agent itu seperti stapler. Stapler itu kelebihannya bagus, sekali motong langsung jahit juga, cuman hati-hati karena dia kalau sampai salah posisi akibatnya fatal. Yang kedua, alatnya sekali pakai dan mahal. Setahu saya metode yang paling mahal masih di angka stapler. Itu masuk kekurangan kan? Mahal itu kekurangan menurut saya. Seperti itu. Oke, jadi di sini nih kita sudah siapkan juga ya dok ya. Kalau mungkin di antara pemirsa Dokter Sapta Official yang sekarang kepikiran nih mau menghitankan anaknya pakai metode yang tadi dokter jelaskan, secara teori kan mereka nggak ada gambaran seperti apa. Tapi di episode spesial ini Dokter Inensa itu sudah menyajikan alat-alat atau semacam kalau misalnya mau hitan ini, metode yang ini, itu alat yang digunakan ini loh. Boleh ya langsung kita sedikit ulas ya dok ya, supaya parents di rumah juga akhirnya ada sedikit wawasan gambaran kalau mau menghitankan anaknya tuh mau pakai metode yang mana. Dan Dokter Inensa ini juga sedikit akan memberikan gambaran kepada Anda parents tentang kalau misalnya mau milih metode hitan yang ini, itu apa saja ya yang akan dilakukan pada anak. Yuk kita langsung tanya langsung aja dengan Dokter Inensa. Dok, boleh dijelaskan dok, yang sudah kita siapkan di sini ini sebenarnya metode hitan yang seperti apa? Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Ini ada manekin burung laki-laki yang sudah dihitan ya. Di sini saya akan membahas satu persatu metode hitan yang biasa dilakukan oleh praktisi-praktisi hitan di Indonesia. Yang pertama metode konvensional. Metode konvensional sebenarnya metode yang menggunakan alat bedah murni tanpa alat tambahan. Dia dipotong, kulupnya dibuka, kemudian setiap ada perdarahan dijahit seperti biasa. Sisanya setelah tidak ada perdarahan, kulitnya sudah terpotong akan disambungkan dengan kulit yang bagian belakang. Sehingga nanti akan terbentuk hasil hitan yang bagus. Itu yang konvensional, berdarah-darah. Iya, kekurangannya adalah yang pertama berdarah-darah tentu saja. Yang kedua, karena dia tanpa alat, pengerjaannya tentu lebih lama karena mencari sumber perdarahan dulu, kemudian menjahit satu persatu. Nah, kemudian beberapa praktisi itu ada yang memakai hitan metode laser ya, istilahnya orang awam itu laser, padahal itu bukan laser, itu sebenarnya cutter. Cutter itu sebenarnya gini. Nah, ini alat pemotong seperti alat pemanas gitu kali ya. Nanti dia akan menyala merah.
ini banyak mereknya dinyalakan dan jadi merah. Nah, setelah Langsung merah berasap-asap gitu ini, ya. dia kemudian dipakai motong. Sret. Karena dia merah, panas, dipakai motong, otomatis jaringan yang terpotong langsung akan menutup pembuluh darahnya. Jadi kelebihan metode ini adalah minim berdarah. Cuman hati-hati, praktisi yang mengerjakan metode laser harus punya jam terbang karena perlu kehati-hatian lebih. Salah-salah takutnya kepala penisnya yang kesenggol. Tapi alhamdulillah dari ribuan pasien yang saya hitan, beberapa kan laser juga, alhamdulillah ya aman sih. Counter, istilahnya counter laser itu penyesatan karena laser itu sebenarnya cahaya. Karena ini namanya counter, tinggal dipanaskan gini. Cuma kan mungkin masyarakat nggak paham counter itu apa, gampangnya ngomongnya laser gitu, kayak gitu ya dok. Tapi ya mekanismenya adalah dengan menggunakan alat ini, jadi ada pemanasan di situ, meminimalisir perdarahan, dan juga sembuhnya pun itu nanti akan lebih relatif lebih lama ya dok? Iya, dari pengalaman klinis ya, saya bicara pengalaman klinis saya dari pasien saya, itu kalau metode ini rata-rata 7 hari sudah bagus, dengan teknik perawatan yang benar. Ingat ya, teknik perawatan itu berpengaruh banget terhadap penyembuhan. Dengan teknik perawatan benar, sama-sama metodenya, konvensional dibandingkan ini 7 hari. Kalau konven itu sekitar 14 hari. 14 hari konvensional. Sepengalaman saya. Oke, berikutnya dok, tadi sudah konven, kemudian sekarang counter, yang modern. ini modern, masuk modern ya. Modern itu yang STCD saya pas tidak bawa, dan juga jarang sih orang pakai STCD sekarang ya. Ada namanya Gompo Mogen, itu ya alat dari besi dipakai ngekerasin terus dilepas. Nah ini yang necrotizing agent. Kebetulan saya bawa yang merek Alisquent. Saya tidak sedang endorse ya, karena saya lagi bawa aja. Semua metode klaim sama intinya. Alatnya dipasang, dibiarkan selama sekitar 5 hari, baru dilepas atau dibiarkan lepas. Metode ini, karena namanya modern, selalu ada namanya pelindung kepala penis. Nah, jadi ini dimasukkan di sini dulu ya. Nah, gini. Ini karena kekecilan ya. Harusnya ini masuk kepala penis di dalam. Disesuaikan sini. dengan ukuran penis anak ya dok ya. Betul. Terus kulupnya akan ada di luar sini. Nah, kemudian kulupnya ini dimasukkan. Oke, dikunci. Ini dikunci deh. Dibiarkan beberapa hari. Dan kemudian dikunci ya, terus dipotong. Kulupnya dipotong ya. Jadi kepalanya di dalam sini, gini nanti. Nah, gini nanti ya. Dibiarkan 5 hari, kalau pipis lewat tengah sini. Metode ini yang kata orang-orang itu habis sunat langsung bisa main lagi, itu ya metode ini. Kenapa sih kok kata orang-orang habis sunat langsung bisa main lagi? Sebenarnya loh ya. Pas syakitan itu yang bikin anak nggak bisa main lagi apa? Nggak bisa langsung main lagi. Karena lukanya? Karena kepala penisnya. Oh iya. Masih sensitif. Baru betul. keluar. Kalau kesenggol, anak langsung aduh gitu. Geli-geli gimana gitu ya dok ya. Itu karena alat ini kepala penisnya ada di dalam sini ya. Sehingga dia terhindar dari rasa geli itu. Anak bisa langsung aktivitas, itu aja sih. Apakah langsung sembuh? Ya enggak. Nanti hari kelima alat ini dilepas, proses penyembuhan baru berjalan. Itu berarti harus dilepas ya dok. Apakah teknik ini juga bisa dibiarkan gitu aja nanti bisa lepas sendiri? Bisa dibiarkan lepas sendiri tapi butuh waktu. Butuh waktu lebih lama daripada kalau misalnya kita ngelepas alatnya. Dan juga bayangkan ada alat yang lepasnya pelan-pelan gini. Kira-kira ya, nyaman nggak? Ya pasti nggak nyaman. Nah, mending dilepas. Mending dilepas aja. Soalnya juga beberapa pasien ada yang tanya, dok kalau misalnya sudah pakai smart clamp atau alis clamp ini, apakah perlu dilepas atau bisa lepas sendiri? Jadi kan beberapa ada yang tanya seperti itu juga. Jadi ada 2 pilihan, bisa dilepas atau tidak dilepas. Hanya saja kalau misalnya dilepas waktunya bisa lebih cepat ya dok ya. Tapi kalau misalnya tidak dilepas ya butuh waktu lebih lama untuk bisa lepas sendiri gitu tadi. Terus next lagi, apakah saya pakai metode ini? Saya pakai terutama pada pasien bayi. Bayi itu kalau pakai metode clamp itu bagus banget. Pertama, pas syakitan langsung bisa pakai pampers atau popok atau diaper. Jadi langsung bisa pakai diaper karena kepalanya terlindungi di sini, luka juga bagus di sini. Pada pasien dewasa atau pada pasien itu saya ada metode khusus yang intinya nyaman lah. Tapi yang jelas saya hindari metode ini pada burung-burung besar. Karena pengalaman klinis saya, metode ini kalau pada burung-burung yang besar, penyembuhannya lama sekali. Saya stres, anaknya juga stres. Gitu ya. Memang disesuaikan dengan ukuran dari milik anak Anda. Berikutnya dokter. Ini namanya metode stapler. Ini atau automatic device. Jadi alat ini sebenarnya sekali pakai buang. Namanya stapler, maka dia kerjanya adalah nyeteples. Staples. Luka jahitan diganti dengan
jahitan diganti dengan stapler. Ini dipasang dulu ke burung anaknya ya. Nah, gini ya. Baru kemudian ini dipasang. Jadi kulup nanti ada di dalam sini. Setelah ini dipasang, kan terkunci gini nanti. Maaf. Kan terkunci gini nanti ya. Nah, terkunci gini ya. Baru kita kunci cepat. Nah, ketika kita kunci gini, ini akan keluar 2 lapis. Ada lapis pertama, ada lapis kedua. Lapis dalam ada lapis luar. Lapis dalam ini adalah pisau. Dia akan memotong preposium dan dia akan memotong kulup. Setelah dipotong oleh lapis pertama, lapis kedua akan mendorong staplernya. Sehingga hitan sebenarnya cuma butuh waktu 10 detik. Diceklek ini, dibiarkan 10 detik, dibuka. Itu kulup sudah terpotong, sudah terbuang, dan sudah terjahit juga. Oh gitu ya dok. Jadi minim perdarahan juga dengan ini? Minim perdarahan juga. Cuman hati-hati, pada metode ini praktisinya harus berpengalaman. Karena kalau nggak berpengalaman, takutnya sisa mukosa masih panjang, atau kepala penisnya masih belum masuk sempurna. Tapi kalau digunakan dengan benar, insya Allah hasilnya bagus. Ini beberapa anak pejabat saya kita pakai metode. Dengan jam terbang yang sudah ribuan pasien dari bayi sampai ke lansia ya dokter ya. Iya. Oke, kemudian itu tadi kita sudah bahas beberapa hal. Apa ada lagi dokter? Ini sebenarnya ada sih satu. Kan lagi rame tuh ya, hitan tanpa disuntik gitu. Oh iya benar. Sunat tanpa disuntik di mana-mana deh promonya itu ya tuh. Lagi dicari-cari juga itu kayaknya. Iya, jadi sebenarnya itu promonya sebenarnya pakai alat. Yang alat itu menembakkan obat tanpa jarum. Namanya alatnya free needle injection. Kebetulan saya bawa yang merek ANS Jet 1. Ada banyak merek sih, dimana saya bawa yang ANS Jet 1 ya. Kita pakai ANS Jet 1 aja. Jadi kita kokang dulu gini. Ini dibuka dulu ya. Nah, ini. Kemudian ini namanya pengganti jarumnya itu, namanya nozzle. Nozzle. Ini kita tarik 0,3 cc gini, masukkan ke sini. Ini saya nggak mengendorse ya, karena kebetulan saya bawa yang ANS Jet 1 jadi ya ANS Jet 1 yang saya pakai. Saya punya banyak di dalam itu. Ini ditembakkan, maka cairan di dalam sini akan langsung keluar masuk ke dalam kulit anak. Apakah nyeri? Sebenarnya kalau saya coba sendiri kan di kulit saya itu rasanya seperti diseletik, tek gitu. Nah, kalau sensasi kagetnya ya dibandingkan sensasi nyerinya itu lebih tinggi sensasi kagetnya. Jadi dan akhirnya nyeri itu teralihkan gitu ya dok ya. Benar-benar itu metode yang sekarang juga lagi dicari-cari. Iya. Gitu. Oke, baik. Mungkin di sini yang nonton kan nggak cuma parents, tapi juga praktisi kitan juga. Jadi kalau misalnya nih para parents ataupun para praktisi kitan yang sekiranya ingin lebih tahu lagi metode-metode kitan ini, bisa langsung aja visit ya, kunjungi Facebooknya Cahaya Kitan, kemudian YouTube channelnya Cahaya Kitan, dan juga Instagramnya Cahaya Kitan. Pengen tahu lebih banyak tentang Cahaya Kitan, nggak usah kemana-mana, cukup langsung ambil gadget Anda, buka searching googling Anda ya, kemudian langsung klik Cahaya Kitan, keluar semua tentang Cahaya Kitan dan juga dokter Inensa yang ini. Sekarang kita beralih, kalau misalnya sudah dilakukan kitan tersebut, bagaimana sih sebenarnya penanganan pasca kitan supaya bisa hasilnya pun maksimal? Oke, penanganan pasca kitan. Selama ini kita sibuk mencari metode mana sih yang terbaik, yang paling cepat sembuh. Padahal yang benar adalah teknik perawatan pasca hitan seperti apa yang membuat anak saya cepat sembuh. Itu yang paling penting sebenarnya Bunda. Karena kalau metodenya canggih, tapi kalau perawatan pasca hitannya nggak ngerti, sembuhnya jadi lama. Ini sekarang saya kupas ya, perawatannya. Yang pertama, patuhi perintah dari yang menghitan anak Anda tentu saja. Karena ada beberapa metode yang diperbolehkan langsung mandi, ada beberapa metode yang dilarang mandi. Kalau saya, metode-metode yang diperbolehkan langsung mandi seperti klem, itu kelebihannya bisa langsung mandi. Kekurangannya sembuhnya lebih lama dibanding metode yang tidak diperbolehkan mandi langsung seperti metode stapler atau metode kauter atau konvensional. Nah, tapi saya ada teknik biar bisa tetap mandi, yaitu saya beri namanya celana khusus anti air. Nah, ini celana dalam sendiri, pasca ya. kitan tapi anti air ya dok? Ya, intinya ya bahan anti air dikasih tempurung gitu aja, dipakaikan ke anaknya terus disuruh mandi.
Biasanya sih praktisi hitan dikasih juga biasanya, tapi nggak semua. Tapi kalau nggak dikasih bisa nyari di internet. Saya nggak jualan ya, saya nggak jualan tuh ya. Nah, yang kedua, biasanya dikasih celana gini juga. Nah, ini celana untuk aktivitas, bukan celana sehari-hari ya. Ini celana untuk aktivitas saja di rumah, di luar rumah. Saya lebih memilih jangan dipakai terus-terusan karena celana ini pengap. Kalau dipakai terus-terusan celana ini pengap. Biasanya saya akali dengan saya gunting bagian depannya. Jadi lubang gede. Saluran udara bisa masuk dengan lancar, anak juga tidak tersenggol kepala penis. Ya. Kemudian untuk obat diminum rutin. Biasanya obatnya sebatas antibiotik atau anti nyeri ya. Yang ketiga, diet. Diet itu usahakan tinggi protein seperti daging, ikan, terus kemudian telur gitu. Ya, tapi jangan terus-terusan telur atau terus-terusan daging, divariasi. Intinya protein harus ada. Untuk mempercepat penyembuhan itu tadi juga. Vitamin juga. Jangan sampai makan keringan, makan cuma nasi putih sama air putih. Takutnya berair katanya nanti. Enggak. Dan luka hitan itu karakteristiknya ketika dia sudah melewati fase peradangan awal, dia akan mulai memproduksi air. Jenengan kalau Bapak Ibu kalau luka lecet itu kan ketika dia proses penyembuhan kan dia mengeluarkan cairan. Luka hitan juga seperti itu. Ketika mengeluarkan cairan, Bapak Ibu tidak usah panik. Cukup ambil tisu basah, antiseptik, tisu basah antibakterial ya. Banyak merek yang antibakterial pokoknya. Itu dipakai buat bersihin air yang diproduksi di sekitar luka agar daerah sekitar sini tetap bersih. Penyembuhannya berapa lama? Tergantung metode. Kalau metode yang tidak boleh kena air rata-rata hari ke-7 sudah sembuh. Yang boleh kena air rata-rata hari ke-14. Gitu. Tapi itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah anak ibu tidak kesakitan pas sakitan. Apa gunanya sembuh 5 hari tapi selama 5 hari anak ibu kesakitan terus-terusan? Saya lebih memilih sembuh 14 hari tapi tidak sakit sama sekali. Jadi pastikan pas sakitan anak ibu nyaman. Mau sembuhnya 7 hari, mau sembuh 10 hari, mau sembuh 14 hari. Asal selama proses penyembuhan berjalan dengan sempurna, hasil estetis bagus dan tidak nyeri. Itu yang penting. Luar biasa banget. Sudah terjawabkah bagaimana keluh kesah Anda parents ya tentang bagaimana cara memilih hitan yang tepat ya, metode hitan yang tepat. Dan tentunya nih sebelum saya di akhir segmen ya Dok ya. Tadi di awal sampai akhir kita sudah ngomongin per lebih spesifik satu hal ke satu hal yang lain. Kita rangkum nih Dok. Jadi sebenarnya tips untuk berhitan ala Dokter Inensa untuk para parents dan juga semua yang sekarang lagi membutuhkan informasi tentang hitan apa nih Dok? Kalau tips nomor 1 dan yang paling utama adalah siapkan mental Bapak Ibu. Anak itu nomor 2. Yang penting Bapak Ibu mental sudah siap. Jangan mencari metode hitan yang sekali hitan hari ini besok sembuh. Beberapa kali pertanyaan ke saya mas begitu. Dok, saya mau hitan. Ada nggak metode yang sekarang hitan besok sembuh? Ya tidak ada. Mana ada luka sekarang dibuat besok langsung sembuh? Tidak ada. Yang kedua, tanamkan pada diri Bapak Ibu yang namanya nyeri pasca hitan itu lebih dominan ke psikis daripada nyeri beneran. Artinya semakin anak Bapak Ibu psikisnya down, ditambah orang tua psikisnya juga down, semakin nyerilah anak. Tapi kalau anak Bapak Ibu easy going aja, Bapak Ibu juga sudah pasrah easy going, sudah percaya praktisinya sudah jam terbang tinggi, insya Allah tidak ada nyeri mulai proses penyembuhan sampai selesai. Itu nomor 1 dan paling utama. Nomor 2 yaitu tadi golden period hitan, jangan dilewatkan. Kalau memang mau hitan bayi sekalian hitan bayi, hari ke-14 langsung hitankan. Anak-anak kiai besar saya hitan di hari ke-14. Plus anak-anak orang-orang pesantren bawahannya kiai-kiai besar tersebut, anak pengikut-pengikut beliau, rata-rata bayi. Orang Yahudi juga gak ada yang hitan dewasa, hitannya bayi semua. Atau kalau mau hitan ketika anaknya gede ya, sekalian ketika SD minta. Jangan dihitan, bukan jangan sih, sebaiknya tidak dihitan di ketika usia 2 tahun. 2 tahun itu anak sedang aktif-aktifnya, diajak ngomong juga masih susah. Dia juga gak ngerti apa itu hitan. Ketika dihitan dia akan berontak, kasihan. Sekalian ketika. Kecuali ada infeksi yang mewajibkan seseorang dihitan tanpa harus menunggu golden period. Itu aja sih 2 yang penting. 2 tips ya. Iya. Untuk masalah metode ngikutin ya sebenarnya. Itu tadi nih dari awal sampai akhir saya rasa parents dan juga semua yang memang ingin tahu tentang hitan sudah banyak wawasan baru ya tentunya dari Dokter Inensa.
tadi tips sudah dijelaskan, ada 2 hal utama yang harus diperhatikan. Sekarang nih, mungkin pertanyaan terakhir dari para parents juga. Terus dok, kalau misalnya kita sudah tahu metode hitan, kita sudah tahu anak kita golden periodnya kapan, gimana sih tips untuk memilih rumah hitan yang tepat untuk anak? Nah, itu lagi. Pertanyaannya agak sensitif itu. Oke. Kan dikira promosi lagi. Jadi gini, prinsip saya dari dulu itu turun-temurun dari ayah saya. Ketika memilih dokter bedah atau dokter yang berhubungan dengan membuka-buka tubuh manusia, pilihlah dokter yang jam terbangnya tinggi. Gitu aja sih. Karena seorang dokter bedah atau dokter yang dokter objin atau apapun, semakin tinggi jam terbang, semakin kecil kesalahan yang dibuat. Karena dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Jadi setiap pasien adalah guru, benar. Orang yang pernah menghitan 1000 anak dibandingkan yang pernah menghitan 10 anak, tentu lebih ahli yang sudah menghitan 1000 anak dengan berbagai kesalahan yang sudah pernah dia buat sebelumnya. Artinya kalau mencari rumah hitan, cari rumah hitan yang jam terbang dokternya tinggi. Ya. Ketika jam terbang dokternya tinggi, insya Allah kesalahan seminimal mungkin akan terjadi. Yang kedua, pastikan rumah hitan tersebut memantau perkembangan anak Anda dari sejak hitan sampai sembuh. Ya, jangan sampai dapat rumah hitan yang setelah dihitan kemudian ketika ada masalah apa-apa dia lepas tangan. Dan jenengan sih bingung mencari pengobatan untuk anak panjenengan yang belum sembuh sempurna itu. Gitu. Jadi jam terbang yang satu, yang kedua pastikan dia memantau sampai sembuh. Insya Allah kalau sudah 2 itu dipegang, Anda tidak akan kalah milik rumah hitan. Oke, luar biasa banget. Nah, maka dari itu ya, parents, kalau misalnya Anda sudah mulai berpikir nih, kira-kira anakku nanti hitannya mau seperti apa ya? Nah, dari yang pertama kita jelaskan sampai sekarang itu bisa menjadi acuan Anda. Karena memang hitan itu menjadi suatu nilai investasi masa depan luar biasa untuk anak Anda. Benar ya dokter ya? Betul. Nah, sebelum saya tutup episode kita kali ini, kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita nggak kasih challenge ke dokter Inensa. Kita akan kasih challenge mitos atau fakta seputar hitan itu tadi. Siap ya dok ya? Nih pertanyaannya, hitan membuat pertumbuhan anak semakin cepat, mitos atau fakta? Itu mitos. Jadi kenapa kok pertumbuhan semakin cepat? Ya karena dia dihitan ketika masa pertumbuhan. Kalau dihitan ketika bayi ya seperti itu pertumbuhan bayi. Kalau dihitan ketika usia kelas 4 SD atau kelas 5 SD, masa-masanya anak tumbuh dihitan ya tentu pertumbuhannya lebih cepat. Gitu aja. Mitos. Kalau dihitan di usia 40 tahun, apakah setelah dihitan orangnya tumbuh? Ya enggak. Habis dihitan ya sudah selesai gitu aja, hitan selesai. Oke, berarti itu mitos ya. Pertanyaan kedua, setelah hitan tidak boleh makan daging, ikan, dan telur. Mitos atau fakta? Loh ya mitos. Tadi kan sudah saya jelaskan. Malah protein ini dibutuhkan untuk proses penyembuhan dokter. Kalau orang nggak makan protein malah sembuhnya lama. Makan protein cukup, makan vitamin cukup, insya Allah semuanya bisa. Oke, berarti itu mitos ya parents. Pertanyaan berikutnya, tentang pasien yang dihitan oleh jin. Karena memang dari kecil itu nggak punya kulit. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Kenapa? Sebenarnya dia punya kuluk. Cuma kuluknya tertarik ke belakang, terkunci di belakang kepala penis. Jadi ketika dia bangun, karena dia ereksinya terlalu tinggi sehingga kulitnya tarik ke belakang atau ditarik sama anaknya gitu ya, kekunci di belakangnya ceklek gini ya, sudah kepalanya seperti terlihat sempurna. Padahal kuluknya masih ada terkunci di belakang kepala, kulitnya masih nepuk-nepuk banyak di belakang. Ini bisa menjadi kegawat daruratan ketika cekikan ini terlalu kuat, membuat kepala penis tidak mendapat asupan darah atau makanan nutrisi yang cukup dan mengakibatkan radang jauh. Ditakutkan juga mengakibatkan kematian jaringan di kepala penis. Oke, itu sangat luar biasa banget, berarti itu bahaya ya dok ya? Harus dibawa ke dokter hitan ya. Kalau malamnya belum dihitan, tiba-tiba pagi lihat burung anakku tiba-tiba sudah dihitan, langsung bawa ke dokter hitan. Takutnya ada apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Jika saat dihitan menangis, maka nanti gedenya tuh anak akan menikah dengan janda. Mitos atau fakta dokter?
Itu mitos lah ya. Cuma kan kadang saya kalau orang tua nakut-nakutin gitu, saya malah bilang gini, lah kalau dapat janda kaya kenapa enggak? Gitu ya. Oke. Rasulullah aja dapat janda kaya ya. Iya, gitu ya. Bisa dakwah terus ya. Sibuk nyari uang karena istrinya sudah kaya. Oke, jadi kayak rasanya kok kita ngasih hal yang negatif gitu ya ke anak ya, mitos-mitos Iya. negatif itu jadi nggak enak juga. Seakan-akan gini loh, saya juga nggak suka memposisikan janda sebagai posisi yang kurang terhormat. Seakan-akan kalau dapat janda itu seperti dapat orang buangan gitu. Enggak. Oke. Rasulullah itu istrinya janda. Istri pertamanya yang dia tidak poligami sampai beliau meninggal. Rasulullah SAW sampai Khadijah meninggal beliau tidak poligami. Oke, luar biasa. Dan itu hanya mitos saja ya, Dok Oh, ya. saya nggak berarti suka ya. loh merendahkan janda itu. Tuh, poin penting juga tuh parents ya. Berikutnya, tidak boleh lari-lari sebelum dihitan supaya pada saat dihitan itu tidak keluar banyak darah. Mitos atau fakta? Itu saya juga bingung antara mitos sama fakta karena dari segi fisiologi sebenarnya nggak ada hubungan ya lari-lari kemarin sama, tapi beberapa kejadian itu yang kemarin banyak lari-lari itu entah kitanya kok perdarahannya agak banyak ya. Gitu ya. Jadi nggak Iya. hanya karena anaknya itu takut gitu makanya dia Iya. perdarahannya banyak. Tapi itu rata-rata yang perdarahannya banyak kan perdarahan saya tanya ada kelainan perdarahan ya sudah disingkirkan ya biasanya. Iya kemarin anaknya lari-lari nggak berhenti sampai malam mainan terus kurang istirahat. Nah itu jadi saya bingung antara mitos atau fakta ya karena nggak semua kejadian tapi beberapa kejadian kalau saya tanya ke belakang selalu jawaban orang tua semalam anaknya ramai mainan kurang tidur. Tapi paling nggak untuk amannya sebelum dihitan itu memang harus tubuhnya itu diistirahatkan dulu lah ya, Dok ya. Nah. Jangan terlalu capek, jangan lari-lari Nah, gitu. Jadi biar cepat sembuh juga, kitanya juga lancar. Oke, Betul. next berikutnya. Kitan saat beranjak dewasa atau misalnya kita udah telat kitan nih, itu akan membuat proses kitannya jadi alot. Ya tidak Alot. lah. Emang apaan alot? Cuman motong kulup aja. Gitu ya. Saya Jadi pernah mengkitan orang usia 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun mu'alaf. Oke. 70 tahun mu'alaf. Itu saya screening lengkap. Mulai saya ECG, saya cek gula darah. Kok ya alhamdulillah sehat semua. Gitu ya, Saya Dok ya. kitan. Ya sembuhnya ya cepet kok. Oke, jadi itu memang mitos aja, nggak ada masalah di usia berapapun Anda kitan, yang penting ya ada prinsip-prinsip tadi yang harus diperhatikan ya, Dok ya. Betul. Berikutnya, kitan sebelum akil balik itu bikin nggak bisa tinggi. Mitos atau fakta? Yo jelas mitos. Mitos Iya, ya. nggak ada hubungan antara tinggi badan dengan kitan karena tinggi badan itu dipengaruhi pertama oleh genetik, yang kedua oleh aktivitas. Itu ya, Iya. balik juga ke hormonal dan sebagainya itu tadi ya, Iya. Dokter ya. Baik, nih yang terakhir nih, ini juga akan menjadi banyak pertanyaan seputar kitan untuk wanita, Dokter. Sebenarnya pertama, wajib atau enggak kitan pada wanita? Kemudian aman atau tidak kitan bagi wanita? Dan metode kitannya seperti apa sebenarnya yang baik? Mitos atau fakta? Wajib apa enggak itu tadi ya? Baik. Jadi gini, saya kan bukan ahli agama. Iya. Cuma di hadis riwayat Ahmad itu disebutkan bahwa pada laki-laki disunahkan, pada wanita diutamakan. Jadi secara agama, khitan pada wanita itu diutamakan. Tapi secara medis, saya tidak menemukan, saya belum menemukan benefit dari khitan pada wanita. Dan pemahaman saya pribadi, ini sekali lagi ya, saya disclaimer ya, pemahaman saya pribadi. Kalau khitan pada laki-laki itu kan mengambil lapisan yang menutupi gland penis, kepala penis. Lah kepala penis pada wanita itu adalah Di bagian klitorisnya. klitorisnya. Nah di klitoris itu ditutupi oleh selaput memang. Nah menurut pendapat pribadi saya, kalau pada laki-laki itu penutup kepala penisnya yang dihilangkan, maka harusnya pada wanita kalau khitan adalah penutup klitorisnya yang dihilangkan, bukan klitorisnya yang diambil. Bukan dipotong klitorisnya, tapi bukan. lapisannya itu yang dibuka. Dengan tujuan kesehatannya, Dok? Lebih ke tujuan klitorisnya lebih banyak terekspos sehingga dia lebih menikmati hubungan seksual. Oke, ini konten kita nggak ngomongin tentang pornografi ya, pemirsa Dokter Sabta Official. Kita tuh murni memang tujuannya untuk memberikan penjelasan secara ilmiah dan Iya. di fakta kesehatan kedokteran kita ya, Dok ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita ada kalimat-kalimat atau mungkin di sini ada manekin yang mempertontonkan hal yang berbau pornografi, terus habis itu kita dilaporkan dan lain sebagainya. Enggak ya, kita niatnya untuk menambah wawasan. Gitu ya, Dok. Tapi apakah wajib wanita itu dikitan, diutamakan tadi ya? Diutamakan, dan saya lebih memilih tidak melayani khitan wanita. Oke. Karena dari sisi medis saya belum menemukan
benefitnya. Beda dengan laki-laki yang jelas-jelas menurunkan resiko infeksi saluran kemih sebesar 10% kalau tidak salah, kemudian menurunkan resiko terjadinya kanker penis dan lain sebagainya. Kalau wanita saya belum Tidak dihitan pun juga tidak akan mengakibatkan masalah pada kesehatannya. Iya. Bener ya dokter ya, cuman ngomongin masalah hal yang tadi itu. betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter Inensa Oke. untuk waktunya, untuk ilmunya, pembahasannya, dan ini juga pasti akan dilihat oleh semua pemirsa setianya Dokter Safa Official. Dan tentunya untuk semua parents yang sekarang merasa bahwa memang konten ini sangat bermanfaat, ini diperlukan oleh saudara Anda, diperlukan oleh tetangga Anda, diperlukan oleh kolega Anda, boleh loh langsung share sebanyak-banyaknya pada masyarakat lebih luas lagi supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk semuanya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tentunya kita akan ketemu di episode-episode bermanfaat berikutnya. Terima kasih Dokter Inensa, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya Dok, dengan pembahasan yang lebih luas lagi tentunya. Baik, thanks for watching and see you on next video. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.